teori hari ketiga, keempat, dan kelima oleh Irfan Khairul Mukhlisin LLB 2103121015 dengan dosen pembimbing Rega Asmara Eskom OCA. Pada teori hari ketiga, keempat, dan kelima, materi yang akan dibahas adalah query lanjutan, di mana tujuan dari materi kali ini adalah yang pertama, dapat menulis subquery dengan banyak kolom. Yang kedua, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dan subqueries pada saat didapatkan nilai 0. Yang ketiga, dapat menulis subquery dalam klausa from. Yang keempat, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL. Yang kelima, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Yang keenam, dapat menulis subquery yang berkorelasi. Yang ketujuh, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi. Yang kedelapan, dapat menggunakan operator axis dan not axis. Yang kesembilan, atau yang terakhir adalah dapat menggunakan klausa with. Query lanjutan. Pada teori kali ini terdapat 3 tabel yang digunakan, yaitu yang pertama, tabel department dengan struktur dan isi data seperti berikut. Dan yang kedua adalah tabel employees dengan struktur dan tabel data seperti berikut. Dan yang ketiga adalah tabel job history dengan struktur dan isi seperti berikut. Yang pertama, pengertian subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Ilustrasi dari subquery adalah pada gambar berikut, di mana pada bagian biru adalah main query atau query utama, sedangkan bagian yang warna hijau adalah subquery yang letaknya berada di dalam main query, sehingga keterkaitan antara main query dan query dapat dikatakan sebagai subquery atau query dalam query. Berikut adalah sintak dari subquery. Select list from table where ekspresi operator buka kurung select list from table. Yang di kotak merah adalah subquery, yang di kotak hitam adalah main query. Penggunaan subquery. Subquery akan mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contohnya adalah seperti berikut. Pada main query, sintaknya adalah select last name from employees where salary lebih dari, di mana setelah karakter lebih dari terdapat subquery, yaitu select salary from employees where employee ID sama dengan 149, yaitu fungsinya adalah mencari gaji dari pegawai yang memiliki ID 149, di mana akan mengembalikan value 10.500. Dan hasil dari value 10.500 ini akan dimasukkan dalam main query sebagai pembanding pada klausa where. Subquery banyak kolom.
Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Contohnya adalah seperti pada kotak hitam berikut. Berikutnya adalah pembandingan kolom. Yang pertama adalah pairwise comparison subquery, yaitu subquery di mana pembandingan kolom digabung menjadi satu. Statement sintaknya dapat kita lihat pada contoh, yaitu select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in select manager ID, department ID from employees where employee ID in 178,174 and employees ID not in 178,174. Pada sintaks tersebut, klausa subquery bertujuan untuk mengambil value manager ID dan department ID, yang mana employee ID-nya memiliki value 178 dan 174, di mana pengambilannya menggunakan satu saja subquery. Mari kita bandingkan dengan cara pembandingan yang kedua, yaitu non-pairwise comparison subquery. Dapat kita lihat bahwasanya di sini terdapat dua subquery. Subquery yang pertama untuk mengambil value dari manager ID, sementara subquery yang kedua untuk mengambil nilai dari department ID. Di mana dari kedua statement ini, non-pairwise maupun pairwise akan menghasilkan output yang sama. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer atau view. Query ini dikenal dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh sintaknya adalah seperti berikut. Select A last name, A salary, A department ID, B cell FVG. From employees A, from select department ID, average salary, cell FVG, from employees group by department ID, alias kan B. Di mana subquery ini bertujuan untuk mengambil value atau membuat view dari kolom employees pada tabel department ID dan rata-rata gaji yang dikelompokkan berdasarkan department ID, dan subquery ini dialiaskan dengan nama B. Kemudian sintaks selanjutnya pada main query, where A.department ID sama dengan B.department ID and A.salary sama dengan lebih dari B.cell FVG. Dan kita dapat melihat hasilnya adalah pada tabel di sampingnya. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari sebuah baris. Contohnya adalah seperti berikut. Subquery dalam contoh ini adalah subquery pada klausa when. Sintak lengkapnya, select employee ID, last name, case. When department ID sama dengan select department ID from departments where location ID sama dengan 1800. Then Canada, else USA, and location from employees. Subquery ini bertujuan untuk mengambil value dari department ID pada tabel departments ketika location ID memiliki value 1800 dan didapatkan value 20
yang digunakan sebagai pembanding value-nya Departemen ID. Dan hasil dari perbandingan ini akan menentukan hasil dari klausa case, di mana jika Departemen ID sama dengan 20, maka hasilnya adalah Kanada. Jika tidak sama dengan 20, hasilnya adalah USA. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Flowchart-nya adalah seperti berikut. Yang pertama, ambil baris dari outer query. Kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai dari baris kandidat. Kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Dimana jika barisnya belum habis, maka kembali lagi pada proses yang pertama, ambil, kemudian jalankan, kemudian gunakan, dan seterusnya sampai barisnya habis. Contohnya adalah seperti berikut. Select last name, salary, department ID from employees dengan alias outer, where salary lebih dari. Select average salary from employees where department ID sama dengan outer.department ID. Penggunaan operator axis dan not axis. Pada bagian pertama, contoh pertama adalah penggunaan operator axis. Operator axis adalah akan mengembalikan nilai true jika dalam statement query, inner query setelah statement axis menghasilkan sebuah value atau terdapat hasilnya. Sementara itu kebalikannya adalah not axis. Kemudian penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam complex query. Contoh dari penggunaan klausa with adalah seperti berikut. With depth cost as select d.department name sum a.salary as depth total from the employees A departments D where A.departments ID sama dengan D.department ID group by D.department name. Klausa seleksi yang pertama ini bertujuan untuk membuat view depth cost. Kemudian dilanjutkan untuk membuat view average cost, yaitu sintaknya average cost as select sum depth total dibagi count bintang as depth average from depth cost. Kemudian select bintang from depth cost where depth total lebih dari select depth average from average cost ordered by department name. Soal latihan. Soal yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berikut adalah jawaban.
Statementnya adalah select last name, department ID, salary from employees E, where department ID, salary in. Select department ID, salary from employees M, where commission PCT is not null. Ordered by department ID. Di mana pada outputnya kita dapat melihat terdapat 34 baris yang memenuhi kriteria seleksi ini. Soal kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Dan jawabannya adalah seperti berikut. Sintaks dari seleksinya adalah select last name, department name, salary from employees E, join department using department ID, where salary, NVL commission PCT 0, in select salary, NVL commission PCT 0, from employees join department using department ID, where location ID sama dengan 1700. Dan setelah sintaks ini dijalankan, kita dapatkan ternyata terdapat 36 baris yang memenuhi klausa seleksi ini. Soal ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kokhar. Sementara Kokhar tidak ditampilkan dalam hasil query. Berikut adalah sintaknya. Select last name, hire date, salary from employees where salary, NVL commission PCT, 0, in select salary, NVL commission PCT 0, from employees where last name in Kokhar, and last name tidak sama dengan Kokhar. Di mana pada klausa seleksi kali ini atau query kali ini hanya terdapat satu baris yang memenuhi, yaitu baris yang pada kolom last name memiliki value di hand, dan hire date 13/01/1993, dan salary sama dengan 17.000. Soal keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang sama, di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Dan berikut adalah jawabannya. Sintaknya adalah select employee ID, first name, last name, from employees where employee ID in, select employee ID from employees E, departments D, location log, where E.departments ID sama dengan D.departments ID, and D.location ID sama dengan log.location ID, and log CD like T%. Di mana pada klausa query ini ternyata terdapat dua baris yang memenuhi kriteria dari proses seleksi ini. Baris yang pertama memiliki value employee ID 201, dan first name dan last name-nya adalah Michael Hartstein
Sementara itu pada baris kedua, employee ID 202 dan first name serta last name-nya adalah Patvey. Baik, ini adalah akhir dari teori hari ketiga, keempat, dan kelima. Terima kasih.